Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Dewan Timbangan, Dewan Penasehat, sekarang sudah hadir dari Kadin Provinsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat sore, salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan organisasi ini selalu kita dengar ada undang-undangnya, ada aturan pelaksanaannya, jelas. Kalau di Republik ini Ketua Umum Rosan Perkasa Surlani baru saja dilantik sebagai Wakil Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional bersama-sama dengan senior kita juga, yaitu Bung Erick Thohir. Jadi jelas pemerintah percaya bahwa Kadin adalah organisasi yang menaungi seluruh asosiasi-asosiasi pengusaha yang bisa membawa perekonomian ini back on track again, kembali ke track yang memang harusnya Indonesia sudah jalan. Bapak Ibu sekalian, pengurus Kadin yang saya hormati, adik-adik saya di sini. Tantangan kita besar. Walaupun Kadin Kota Palembang ini adalah epicentrumnya perekonomian di Sumatera Selatan. Boleh dicek oleh BI. Laporan terakhir Bank Indonesia mengatakan bahwa pertumbuhan kita di Sumsel ini mengalami kontraksi. Kalau trimester triwulan kedua itu minus 1,53% kontraksinya, kemudian triwulan ketiga itu minus 1,4%. Walaupun ada perbaikan sedikit saja, tapi 2 kali berturut-turut kontraksi itu sudah dikategorikan resesi. Saya berdasarkan ilmu ekonomi dan juga semuanya kan sini sudah hadir bahwa definisi resesi itu adalah 2 kali berturut-turut. Jadi kalau ada yang mengatakan hanya kontraksi belum resesi, salah. Indonesia juga seperti itu. Kita sudah mengalami resesi walaupun ada perbaikan sedikit dari triwulan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kadin Kota Palembang sebagai pengusaha ini macam-macam, ada retail, ada otomotif, ada properti, ada perhotelan, pariwisata, ada makan minum, ada industri manufaktur, baja, semua ada di sini. Sekarang kita harus genjot ekonomi ini, harus bergulir, tapi memang yang harus kita memang pertahankan ini adalah berantas dulu COVID-19. Kalau COVID-19 ini tidak diseriusi dengan baik, bisa-bisa pertumbuhan ekonomi akan terkontraksi atau melambat.
Jadi jangan sampai masalah kesehatan, walaupun tadi dikatakan bahwa ekonomi juga penting, tapi kesehatan harus duluan. Oleh karena itu yang punya hotel misalnya, protokol kesehatan wajib. Saya lihat ada di beberapa hotel itu sudah bagus. Sampai misalnya remote TV-nya dibungkus pakai plastik, sekali pakai 2. Begitu juga di restoran-restorannya semuanya memakai masker sebelum masuk pelayan, tidak ada buffet yang ada di Bundaran. Tadi pagi jam 11 saya menghadiri pernikahan di Ritz-Carlton di Jakarta. Itu protokol kesehatan ketat sekali. Makanan nggak dihidangkan, even minuman aja nggak ada di dalam. Jadi hanya dibawa pulang. Jadi hadirin datang cuma numpang foto, salam jarak jauh, kembali pulang. Tetapi ekonomi bergulir karena ballroomnya dipesan, IO-nya dipesan, dekoratornya dipesan, baju pengantinnya dipesan, termasuk juga hotelnya juga dipesan. Nah, ini yang saya katakan kita harus ambil tengah-tengah. Mau digas ekonomi atau mau direm kesehatan, itu harus tengah-tengah. Inilah letak peran Kadin sesungguhnya. Jadi kepada Geri Adinda Akbar Alvaro selaku Ketua Umum Kadin Kota Palembang, this is the moment. Jadi ini bukan hanya organisasi kamar dagang, tapi this is the moment bahwa pengusaha-pengusaha Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, harus bangkit, ambil, seize the opportunity. Tahun depan kita diperkirakan tahun 2020 ini masih minus 1 sampai 0%, kalau saya nggak salah, correct me if I'm wrong, Bu, dari BI. Tapi tahun depan diperkirakan kita juga bisa lebih baik lagi. Sektor pariwisata, sektor konsumsi, sektor retail, ini kan pedagang-pedagang semua nih di belakang kawan-kawan semua. Kita harapkan ini akan terjadi government spending atau penyerapan dari belanja pemerintah yang lebih cepat lagi. Kalau government spending itu lebih cepat, berarti ada yang belanja. Tokonya Pak Adam pasti akan lebih laku dari yang sekarang, balik pulih. Kalau government spendingnya itu lebih cepat lagi dari pemerintah, itu industri bajanya Pak Haji nanti pasti akan terserap untuk konstruksi dan lain sebagainya. Ini tugas kita dari pemerintah, pengusaha maupun dari sektor-sektor lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pengurus Kadin yang saya cintai, yang saya banggakan, tetaplah semangat walaupun ini bukan tahun hoki, ya, belum banyak cuan yang bisa didapat, tapi tetap semangat karena bagaimanapun ini pasti harus dilalui. Persiapkan dari sekarang, bisnis is changing. Paradigma bisnis ini akan changing. Retail nggak bisa mungkin seperti dulu lagi. Dia harus ada adaptasi, ada inovasi. Begitu juga misalnya belanja. Sekarang marak belanja online. Ini mungkin akan lebih banyak lagi yang online seperti itu. Jadi harus antisipasi para teman-teman sekalian pengusaha di sini. Begitu juga kalau usaha pariwisata. Pariwisata kalau mau aman dia harus seperti apa, bisa menarik pengunjung. Usaha transportasi, kalau sampai sekarang orang masih banyak yang parno naik pesawat. Itu bapak saya, Pak Alex itu, sampai sekarang kalau di Jakarta belum mau naik pesawat. Pasti lewat jalan darat. Karena itu diyakini karena belum yakin dengan adanya protokol kesehatan yang ada di pesawat. Nah, ini perlu ada kolaborasi dari sektor pariwisata, dari siapa yang pemain pariwisata di sini yang punya hotel, yang punya angkutan ini kan saya juga lihat ada beberapa. Ini juga perlu meyakinkan ke masyarakat bahwa
protokol, prosedur, bahwa kita harus maju, kita harus ikut pertumbuhan ekonomi, berusaha, tapi ada protokol kesehatannya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi tantangan ini berat kepada Kadin Kota Palembang, tetapi saya yakin di bawah nakoda dari Saudara Akbar Alvaro beserta seluruh tim wakil ketua umum, sekretaris, bendahara, semua yang hadir tadi, saya lihat milenial, muda-muda, semua punya paradigma baru, punya pengalaman dunia usaha, dan siap beradaptasi dengan new era dalam masa business changing untuk tahun-tahun yang akan datang. Selamat, dan kepada para tamu undangan kami mohonkan agar seluruh pengusaha yang ada di Kota Palembang ini bisa diakomodir dan juga bisa diberikan peluang usaha sebesar-besarnya dengan kemudahan berinvestasi. Kepada pemerintah Kota Palembang, kalau ada yang hadir atau yang mewakili, atau Pak Dery juga anggota DPRD, bisa sampaikan kepada pemerintah Kota Palembang bahwa kepastian dari berusaha, perizinan berusaha merupakan prasyarat utama untuk supaya ekonomi bisa bergulir kembali. Dan saya yakin mudah-mudahan dari acara kali ini kita akan bisa lebih memaksimalkan lagi pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dan usaha adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, baik dari pengusaha retail sampai pengusaha pertambangan akan kembali pulih di masa yang akan datang, termasuk dengan segala infrastruktur pendukung Sumatera Selatan akan lebih maju ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.